Masih dengan contoh blok yang sederhana seperti pada tutorial sebelumnya. Sekarang kita coba identifikasi kelemahan lain dari blok ini ya. Kalau ini kan halaman indeksnya. Kita lihat ini query-nya adalah select bintang from post. Dari tabel posting ini ya. Ada 3 posting, maka keluar 3-3-nya. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada input dari user ya. Jadi ini bisa kita bilang tidak bisa kita apa-apakan gitu. Nah, tapi coba lihat kalau kita klik salah satu postingnya untuk menampilkan detail isinya ya. Itu ada di halaman post.php. Nah, ini ada input dari $get_id ini. Lihat di sini nih. Ini adalah input dari user. Bisa kita modifikasi ya ininya, ID URL-nya ini. Misalnya kita ubah jadi ID 2, kemudian ID 3 gitu. Nah, dia akan mengquery seperti ini. Select bintang from post where ID sama dengan ID-nya ini. Ini dari parameter URL. Nah, ini kita lihat ini juga tidak difilter. Jadi langsung masuk ke query nih dari URL. Nah, ini juga merupakan celah yang berbahaya. Ini bisa di SQL injection. Ini kalau kita lihat berarti query-nya seperti ini ya. Select bintang from post where ID seperti ini. Nah, ID-nya bakal masuk ke belakang ini kan ya. Jadi kalau ID-nya 1, maka select bintang from post where ID sama dengan 1. Ya, ini kalau seperti ini kan query normalnya dia akan menghasilkan 1 baris saja ya. Nah, ini bisa kita apakan nih? Kalau yang seperti ini biasanya kita pengen melihat isi database-nya. Jadi kalau dengan query seperti ini kita bisa inject belakangnya ya, sehingga kita bisa melihat database, isi seluruh database-nya ini dengan teknik yang namanya union ya. Jadi kan kalau di SQL itu kita bisa menggunakan teknik union untuk menggabungkan hasil dari suatu query dengan query yang lain lagi gitu. Jadi misalkan seperti ini. Select bintang from post where ID sama dengan 1 union select. Nah, misalkan 1 2 3 4 5 gitu. Ini apa nih? Jadi kita menselect angka 1 2 3 4 5. Ini kalau kita jalankan di SQL-nya gimana nih? Kirim. Nah, error kenapa? Karena jumlah kolomnya beda. Jadi kalau kita lihat ini ya, di dalam tabel post ini kan cuma 4 kolom, tapi kita gabungkan dengan 1 2 3 4 5 kolom kan ya, maka ini gagal. Jadi kita bisa seperti ini aja, 1 2 3 4 aja. Kirim. Nah, jadi seperti itu ya. Baris pertama ini dari tabel post, baris kedua ini dari select 1 2 3 4 hasil union itu ya. Jadi itu kita bisa manfaatkan union seperti ini untuk mendapatkan terserah kita dari suatu database. Ini kalau kita coba di webnya berarti gimana? Berarti ID-nya bukan 1 ya, tapi 1 union select seperti ini. Gini, jadi kita masukkan parameter ID ke URL-nya itu seperti ini bentuknya. Jadi ID misalkan ini ya. Ya, ID sama dengan 1 union select 1 2 3 4 5. Maka nanti di query-nya akan menjadi seperti ini ya. Ini kalau kita kunjungi. Nah, ada apa? Ada error ya. Ini dari mana sih itu errornya? Dari ini. MySQL query or die MySQL error ya. Jadi errornya itu tuh dari ini. Jadi dia menampilkan error SQL-nya. Nah, sebenarnya ini praktek yang tidak bagus kalau kita menampilkan error di web seperti ini. Nanti bisa memberi hint kepada penyerang gitu. Tapi di contoh ini kita tampilkan errornya supaya kita tahu ininya alasannya. Jadi ini ya.
the use select statements punya kolomnya beda gitu. Karena tadi ya, tabel post isinya kan 4 kolom, tapi kita union dengan 5 kolom, maka akan error. Nah, biasanya kita apa? Coba-coba ya. Coba-coba misalkan kalau dari yang rendah dulu, misalkan 2 kolom. 2 kolom masih error. Terus kita coba 3 masih error. Kita naikkan jadi 4. Nah, sudah nggak error ya. Berarti apa? Ada 4 kolom. Tabel postnya itu ada 4 kolom. Jadi itu pas kalau teknik union ini kita biasanya pertama kali cari dulu nih jumlah kolomnya berapa gitu. Union select 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai apa? Sampai nggak error gitu. Maka itu adalah jumlah kolom yang pas. Nah, setelah dapat jumlah kolom yang pas, kita mau ngapain? Kan udah udah 4 kolom ya. Jadi query-nya seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat di webnya dia masih ini ya, dia masih menampilkan posting dengan ID 1 tadi ya. Jadi maksudnya ini sama ini tuh sama aja gitu. Nah, gimana caranya supaya apa? Supaya yang ditampilkan ini adalah hasil unionnya ini. Jadi bukan hasil dari yang ini, tapi hasil dari query yang satunya. Kan dia gabungan 2 query ya. Select pertama sama select kedua digabung. Nah, gimana supaya kita dapatnya cuma yang ini aja? Nah, kita bisa akalin seperti ini ya. Kita bikin supaya query ini tidak mengembalikan hasil apa-apa. Ya, bisa aja kita misalkan set ID-nya sembarang angka besar yang kita kira-kira dia itu tidak ada posting dengan ID segitu, misalkan 9999 ya. Jadi ini berarti menjadi 9999 gitu kan. Kita masukkan ke URL-nya berarti. Nah, tinggal seperti ini ya. Ini apa nih? 2 ini apa? Ini 2 dari union kita ya. 3 itu adalah 3 union kita ini. Jadi kita sudah bisa mengontrol apa yang dikeluarkan di dalam web. Kita akalin seperti ini. Jadi query yang bagian kiri ini kita bikin supaya tidak ada hasilnya gitu. Entah pakai ID yang besar atau pakai apa. Kita juga bisa pakai misalkan N 1 sama dengan 2 ini kan pasti salah ya. Pasti salah, tapi dengan N maka segini ini pasti akan tidak ada hasilnya. Sama aja kalau misalkan kita nggak tahu ID-nya berapa, kita bisa masukin seperti ini. Tapi untuk contoh ini misalkan kita dengan ID 9999 ini yang tidak ada di tabel posting, maka ini akan kosong dan yang ditampilkan cuma yang ini aja. Nah, kita bisa kita kita coba tes ini nih. Tes ya misalkan yang 4 ini ya, atau yang kedua nih. Yang 2 kan menjadi judul ini ya. Misalkan kita ganti string ABCD, maka akan tampil ABCD ya, karena di query-nya berarti menjadi seperti ini kan, union select ABCD. Ini kalau kita jalankan di SQL menjadi seperti ini. Nah ini 1 ABCD 3 4 gitu kan, ditampilkan seperti ini. Kita bisa lanjutkan lagi, misalnya kita pengen apa? Ini kan bisa kita isi dengan apapun ya. Jadi misalkan kita isi dengan fungsi MySQL, misalkan apa? Database. Kemudian yang keempatnya kita isi dengan user misalnya. Ini ya, jadi database user ini mengembalikan nama user dan nama database yang aktif saat ini gitu. Jadi masukan kita gimana nih? Seperti ini ya berarti ya. Jadi input kita seperti ini. 99 union select bla 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 database user gitu. Ini kalau kita masukkan, nah blok ya. Blok ini apa? Kolom kedua tadi ya, nama database-nya. Sementara blok add localhost ini apa? Ini nama usernya. Ya udah, kita sudah bisa mendapatkan apa nih? Nama database dan nama user yang aktif yang digunakan di aplikasi ini. Ya, mungkin ada yang bingung kenapa kalau yang waktu bypass login kita pakai strip spasi gitu, tapi yang ini enggak ya. Kenapa? Karena ini kita tergantung query-nya ya. Ini kalau kalian lihat query-nya ini ya,
setelah ID ini udah habis ya, jadi nggak ada, kan dia nggak dikutip gini kan ya, karena nggak dikutip, jadi kita nggak perlu masukin kutip maupun komentar yang strip spasi itu. Jadi nggak mesti selalu pakai strip spasi ataupun kutip ya, tergantung query-nya. Nah, kita bisa coba-coba aja. Kita bisa, kalau ketemu seperti ini, kita coba-coba masukin selain angka gitu ID-nya misalkan. Gitu. Jadi injeksi ini tergantung bentuk query-nya, tidak mesti pakai kutip maupun pakai strip sama dengan strip spasi. Nah, kita bisa lanjutkan untuk melihat isi tabel lain. Nah, ya kita kan tadi tahu bahwa ada tabel user, ada kolom username, password ya. Ya, misalkan asumsinya kita sudah tahu nama database, nama tabel, dan nama kolomnya. Jadi kita bisa langsung aja ya. Jadi ini bukan lagi select satu seperti ini, tapi langsung misalkan select bintang from user. Tapi ini kalau mau seperti ini harus dipastikan jumlah kolomnya sama ya, tidak sama antara user dan post, harus sama-sama 4 gitu. Tapi kalau biar lebih pasti, kita bisa seperti ini kan ya, 1 username password 4. Kenapa gitu? Kenapa ini 1? Ya karena tadi ya, 1 itu kan ID, kalau di posting dia kan tidak ditampilkan ya. Nah, kita kan pengen ngelihat tampilannya ya. Nah, yang ditampilkan itu yang kolom 2, 3 sama 4 aja. Jadi kita masukkan username dan passwordnya itu di kolom 2 dan 3 misalnya, atau yang keempat juga boleh. Bisa aja seperti ini ya, 3 password gitu. Terserah aja. Yang penting nanti dia ditampilkan di webnya. Baik, jadi kalau seperti ini query-nya adalah yang kita masukkan ke URL ini ya, 999 union select bla 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 from user. Kita masukkan. Nah, tampil ya. CSI ini tadi username-nya. Testing ini password-nya. Nah, kalau kita pengen user lain gimana? Kita bisa mainan limit ya. Limit 01. Kalau limit 01 kan berarti user pertama kan. Jadi kalau seperti ini limit 01 berarti itu user pertama. Kalau user kedua berarti limit 11 ya. Nah, ini username yang kedua. Username-nya Wood, passwordnya P4SSW0RD gitu. Jadi ini kita bisa masukin contoh seperti ini. Kita union dengan tabel yang udah kita ketahui nama tabel dan nama kolomnya. Kita bisa mainan limit untuk mendapatkan row keberapa yang kita inginkan gitu. Atau kalau mau lebih advance lagi, misalkan daripada ngelimit satu-satu kan lama, kita bisa pakai fungsi MySQL ya. Ingat ada fungsi group concat. Jadi kita bisa seperti ini nih, select from user kan. Nah, ini kan hasilnya banyak row ya. Nah, tapi kita ingin hasilnya jadi satu aja, kita bisa pakai fungsi group concat ya. Jadi group concat username, kemudian group concat password, seperti itu. Jadi masukannya apa nih? 999 union select ini ya. Jadi kita semua hasil tabel user, kolom username kita concat, kita jadikan satu string ya, dan juga dari kolom password. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, dia dipisahkan dengan koma nih. Jadi username pertama CSI, password pertama testing, username kedua Wood, password kedua PASSW0RD gitu. Jadi kita bisa pakai limit tapi harus satu-satu ya, atau kita bisa gabungkan semuanya pakai fungsi group concat seperti ini. Ini lebih lebih efisien gitu. Sekali jalan langsung dapat semuanya. Nah, ini kalau usernya ada 10 ya, dia bakal ini ya, bakal semuanya ditampilkan dipisahkan dengan koma gitu. Itu tadi asumsinya kita tahu nama tabelnya ya. Kita tahu nama tabel user, ada nama kolom username, password gitu kan.
Nah, tapi gimana misalkan kita nggak tahu nama tabelnya gitu, atau kita pengen apa? Kita pengen melihat ada tabel apa aja sih di dalam database itu gitu. Nah, kita bisa manfaatkan ini ya. Di MySQL itu ada database namanya information schema. Ini. Nah, information schema ini menyimpan metadata terkait semua tabel dan kolom yang ada pada user tertentu itu. Jadi misalkan di sini information schema itu ada tabel namanya tables. Nah, ini apa? Ini menyimpan semua tabel yang ada di dalam database yang bisa diakses oleh user block ini tadi. Jadi ada ini ya. Ada tabel, ada ini kalau table schema ini nama databasenya nih ya. Jadi ada database information schema sama database block kan. Kemudian nama tabelnya ada apa aja. Nah, ini adalah daftar tabel pada database information schema. Dan ini post dan user adalah apa nih? Ini nama tabel pada database block. Jadi kita bisa mengquery tables ini dari database information schema untuk mendapatkan apa? Semua tabel yang ada pada database block ini gitu. Oke, kita bisa susun query-nya ya. Jadi ini ya. Select apa nih? Table name from tables where apa? Where table schema sama dengan apa? Block tadi ya. Kan kita tadi udah tahu nama database-nya ya, yaitu block. Atau biar lebih fleksibel biasanya kita bisa pakai fungsi database gini. Tapi kalau kita udah tahu namanya kita langsung aja seperti ini ya. Block seperti itu. Maka apa? Dia akan menampilkan, nah ini ada tabel post sama tabel user. Jadi gitu ya, kita bisa berarti masukkan di sini nih. Kita bisa menyusun query-nya gimana. Nah, kita kan tadi bukan from user ya, tapi dari apa? Dari database information schema.tables. Jadi di tabel itu kita ambil apa? Kita ambil ini ya, kita ambil kolom table name ya. Jadi dari database information schema tabel tables kita ambil kolom table name. Ini jangan lupa di grup concat biar apa tampil semua dalam satu kali query. Jadi seperti ini nih masukkan ke injeksinya ya. Ini kalau kita cobain, nah ini apa aja nih? Nah, ternyata ini semua ya. Jadi beberapa ini tuh ini miliknya apa nih? Database information schema ya. Ini karena apa? Tidak kita batasin, dia panjang banget ya. Ini kan belum kita kasih where tadi ya. Coba kita kasih apa? Where table skema sama dengan block gini ya. Jadi kita tambahin seperti ini. Where tabel skema sama dengan block. Jadi masukannya seperti ini. Nah, ini post, user. Berarti apa? Di database block itu ada tabel post sama tabel user. Ya udah, kita udah dapat nama tabel usernya ini ya. Ini pura-puranya kita belum tahu nama tabelnya. Kita udah dapat nama tabelnya, tabel user. Nah, kita pengen tahu ada kolom apa aja sih di tabel user itu. Nah, lagi-lagi kita bisa lihat di database information schema ya. Itu ada di tabel columns. Jadi tabel kolom ini apa? Ini menyimpan daftar nama kolom yang ada pada suatu tabel di suatu database. Jadi kita bisa masukkan apa nih? Kita cari apa? Kolom name yang table name-nya adalah apa? User tadi ya. Jadi kita bisa nyusun query-nya seperti ini misalnya. Select apa nih? Select kolom
name from columns where apa ya, kita bisa batasin ininya, misalkan where tabel skemanya itu sama dengan block and table name-nya sama dengan apa tadi, user ya. Nah seperti ini. Ntar ada, nah ini kayaknya bug PHP MyAdmin-nya, tapi kita dapat ini nih. Kita dapat nama kolomnya ya, ID, username, password, email. Berarti dengan query seperti ini kita bisa mendapatkan ada kolom apa aja di tabel user. Nah kita bisa sekarang susun query injeksinya nih. Jadi ini ya sekarang ya. Jadi union select satu group concat apa tadi, kolom name ya, nama kolom from information schema dot, nah kan nama tadi columns ya, nama tabel di database information schema yang menyimpan nama kolom, where tabel schema block, oke, and apa table name sama dengan user. Gini ya. Jadi ini tambah panjang query kita nih. Ini kalau kita masukkan ke webnya. Nah udah, kita udah dapat apa nih, ID, username, password, email. Ini adalah nama kolom yang ada pada tabel user pada database block. Udah, kita udah dapat nama tabel dan nama kolomnya ya. Ya udah, kita bisa sekarang apa, melihat isinya pakai cara yang tadi, yang kita select from tabel user tadi ya. Oke, gitu. Oke, dari sini kalian bisa lihat bahwa cuma gara-gara ini ya, gara-gara ID yang nggak difilter dan langsung masuk query, orang bisa apa? Bisa ngedapetin semua isi tabel dan kolom dari database kalian gitu. Jadi ini bahaya banget ya. Jadi makanya apa? Kalau walaupun cuma ID seperti ini, dia bisa ngedump seluruh database-nya. Jadi database kalian bisa dicuri gitu semuanya. Nah, makanya apa? Ini harus diamankan nih. Nah, cara mengamankannya gimana? Apakah dengan tadi dengan MySQL apa real escape string tadi? Nah, ingat ya bahwa MySQL real escape string ini apa? Untuk mengescape string. Sementara apa? ID ini kan bukan string ya, tapi berupa suatu integer kan. Jadi ini nggak tepat gitu. Nggak tepat dan bisa tetap berbahaya gitu. Makanya gimana? Kita harus memastikan apa? Bahwa ID yang masuk ke query itu benar-benar angka. Nah, simpelnya kita bisa pakai fungsi PHP ya, intval. Ini apa? Memaksa suatu string ini menjadi bentuk integer. Nah, kalau udah kita inval seperti ini, maka udah pasti masuk ke sini sebagai integer, dan kita masukin union bla 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 ini nggak bakal ngaruh gitu. Coba ya, sekarang kita apa? Pakai filter ID ini kita paksa menjadi suatu integer. Apakah masih bisa? Kita refresh saja. Nah, udah nggak bisa ya. Mau diapain juga, ini sekarang masukannya tuh harus berupa integer. Udah di apa, tangani oleh fungsi inval ini. Yaudah, dengan proteksi simple seperti ini kita bisa mencegah database kita dari dicuri. Ya, cara lain kalian bisa menggunakan prepare statement seperti tadi, seperti tutorial sebelumnya ya. Cuma kalau cuma satu ID seperti ini lebih simple, langsung aja dipaksa menjadi suatu integer. Ya, itu cara pengamanannya. Oke.